Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai output desain dan pengembangan harus dapat diverifikasi dan kompatibel terhadap input desain dan pengembangan. Dan sebagai contohnya adalah desain dan pengembangan dari produk-produk alat kesehatan. Persyaratan mengenai output desain dan pengembangan ini ditetapkan di dalam berbagai standar sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 versi 2015. Ini tercantum di dalam pasal 8.3.5. Kemudian di ISO 13485 2016 ini tercantum di dalam pasal 7.3.4 dan juga di dalam peraturan seperti di Permenkes nomor 20 tahun 2017. Ini tercantum di dalam lampiran CPAKB pasal 3.D.5. Di dalam standar dan peraturan tersebut, ini antara lain menetapkan yang pertama, organisasi harus menentukan output desain dan pengembangan. Yang kedua, output harus memenuhi persyaratan input desain dan pengembangan. Yang ketiga, output harus menggambarkan kegiatan untuk realisasi produk dan penyediaan servis. Yang keempat, output harus menggambarkan aktivitas pembelian untuk proses realisasi penyediaan produk dan servis. Dan yang kelima, output harus menentukan karakteristik produk penting untuk penggunaan yang aman dan tepat. Dan yang keenam, output harus mencakup kriteria penerimaan produk. Dan yang ketujuh, output harus disampaikan dalam bentuk yang memungkinkan untuk diverifikasi terhadap input desain dan pengembangan. Dan output desain dan pengembangan harus disetujui sebelum dirilis. Ya. Prinsip output desain ini antara lain ada dua. Yang pertama, output desain memungkinkan untuk dievaluasi kesesuaiannya terhadap persyaratan input desain. Dan yang kedua, output desain dan pengembangan ini harus didokumentasikan, harus direview, harus disetujui sebelum dirilis. Dan output desain dan pengembangan ini meliputi dua aspek dari alat kesehatan. Yang pertama yaitu aspek mengenai karakteristik produk dan deskripsi elemen fisik. Ini misalnya dimensi dari produk, ukurannya, bahan atau komponen yang digunakan untuk menyusun alat kesehatan, dan sebagainya. Dan aspek yang kedua yaitu mengenai spesifikasi untuk merealisasikan penyediaan produk dan servis. Ini misalnya informasi tentang pembelian, informasi tentang penyimpanan bahan dan komponen, informasi mengenai cara fabrikasi, cara perakitan, cara handling, cara pengujian dan inspeksi, kemudian juga informasi tentang cara pemantauan dan pengukuran untuk memastikan kesesuaiannya terhadap spesifikasi produk. Kemudian juga misalnya cara penyimpanan produk akhir, cara transportasi, dan sebagainya. Ya. Bagaimana nih penjelasan dari kedua aspek tersebut? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, di dalam menetapkan output desain dan pengembangan, tim desain ini perlu mempertimbangkan dan memahami beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, output apa saja nih yang diperlukan. Yang kedua, bentuk dan format yang akan digunakan untuk menyampaikan output. Yang ketiga, media apa nih yang akan digunakan untuk menyampaikan output. Kemudian yang keempat, informasi apa nih yang harus disampaikan pada akhir suatu aktivitas. Yang kelima, bagaimana nih cara mendokumentasikan informasi-informasi tersebut. Yang keenam, bagaimana nih caranya menyampaikan informasi tersebut, dan sebagainya. Nah, di dalam membahas output desain dan pengembangan ini, tentu saja saya juga menggunakan beberapa referensi. Antara lain, ini yaitu adalah ISO 13485 versi 2016. Ini A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Output desain dan pengembangan ini antara lain meliputi aspek karakteristik produk, realisasi proses untuk penyediaan produk dan servis, dan realisasi pembelian. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Karakteristik produk sebagai output desain.
output desain dan pengembangan ini meliputi karakteristik produk alat kesehatan dan deskripsi unsur-unsur fisik, seperti misalnya nih, komponen yang menyusun alat kesehatan, fungsi yang akan diharapkan dari suatu alat kesehatan untuk mewujudkan intended use yang diharapkan, dan juga untuk menyediakan servis yang aman dan tepat. Apa saja nih informasi produk sebagai output desain? Informasi produk ini akan memastikan bahwa pengguna dan pelanggan akhir akan menggunakan dengan benar. Contoh-contoh informasi, misalnya yang pertama misalnya informasi tentang unsur-unsur fisik alat kesehatan, kemudian tentang informasi penggunaan atau fungsionalitas dari alat kesehatan yang tepat. Kemudian 3 misalnya informasi yang tercantum di dalam kemasan alat kesehatan. Kemudian yang keempat misalnya informasi kondisi penyimpanan dari alat kesehatan. Yang kelima misalnya informasi cara transportasi alat kesehatan. Yang keenam misalnya informasi mengenai lingkungan tempat produk akan digunakan. Yang ketujuh misalnya informasi mengenai langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk menjaga karakteristik dari produk alat kesehatan. Yang ke-8 adalah informasi mengenai penyediaan servis yang tepat yang diperlukan bagi suatu alat kesehatan dan sebagainya. Nah, realisasi untuk penyediaan produk dan juga penyediaan servis sebagai output design ini antara lain misalnya 1, alur kerja dan proses yang diperlukan untuk merealisasikan penyediaan produk dan servis. Yang kedua misalnya adalah rincian dari bahan atau komponen yang dibutuhkan untuk merealisasikan penyediaan produk dan juga spesifikasi yang harus dipenuhi oleh bahan atau komponen tersebut. Yang ketiga, persyaratan manajemen mutu ini misalnya mengatasi risiko terkait, cara pengendalian perubahan, cara pengendalian produk tidak sesuai, kemudian cara pemantauan dan pengukuran dan sebagainya. Yang keempat, ini menunjukkan metode yang akan digunakan untuk merealisasikan penyediaan produk dan servis. Yang kelima, yaitu menentukan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan penyediaan produk dan servis. Ini termasuk misalnya referensi tentang personil dan persyaratan pelatihan yang diperlukan. Kemudian juga equipment dan tool yang digunakan untuk produksi. Kemudian juga software yang digunakan untuk merealisasikan penyediaan produk. Bisa juga terkait dengan lingkungan kerja yang akan digunakan untuk merealisasikan penyediaan produk dan sebagainya. Yang keenam, ini yaitu menetapkan metode identifikasi dan tindakan ketertelusuran. Ini misalnya nih, bentuknya misalnya bisa juga nomor seri dari produknya, tanggal validitasnya, nomor batch-nya dan sebagainya. Ya. Yang ketujuh misalnya menetapkan pengendalian. Seperti misalnya nih, bagaimana verifikasinya, bagaimana validasinya, bagaimana kriteria penerimaannya, atau aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, produk, dan servis akan memenuhi syarat. Ya. Yang lainnya, ke-9 misalnya, yaitu menetapkan properti pelanggan yang dibutuhkan dan bagaimana cara penanganannya. Nah, kemudian yang 10 misalnya yaitu adalah menentukan kegiatan untuk preservasi produk, untuk menjaga produk. Misalnya saja bagaimana cara handlingnya, bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara pengemasannya, bagaimana pengirimannya dan sebagainya. Yang ke-11 misalnya menetapkan risiko dan ketidaksesuaian selama realisasi penyediaan produk. Dan tentu saja bagaimana cara mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Yang ke-12 misalnya ini adalah menetapkan dokumentasi yang sifatnya umum maupun yang sifatnya spesifik yang diperlukan untuk merealisasikan penyediaan produk dan servis. Misalnya nih, bentuk prosedur, instruksi kerja apa saja nih, blueprintnya, diagram, uji kualitasnya, dan sebagainya. Dan yang ke-13 yaitu untuk menentukan jenis rekaman yang diperlukan yang
akan dipelihara saat merealisasikan penyediaan produk dan servis. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang informasi pembelian sebagai output desain. Output desain ini juga harus menyediakan informasi untuk memelihara hubungan kerja yang efektif dengan penyedia eksternal, misalnya seperti pemasok, subkontraktor, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya nih, 1. Spesifikasi dari proses atau aktivitas, spesifikasi dari produk, komponen, material, suku cadang yang harus dibeli, dan sebagainya. Yang kedua, contohnya misalnya pemasok yang dipilih untuk pembelian dan kriteria yang berlaku pada saat memilih pemasok. Yang ketiga, misalnya jenis informasi mengenai realisasi penyediaan produk yang harus dikomunikasikan pada pemasok. Ini seperti misalnya deskripsi produknya, deskripsi servisnya, tanggal pengiriman, kondisi pengiriman, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu mengenai misalnya bagaimana nih cara pengendalian yang harus diterapkan oleh pemasok. Yang kelima nih, misalnya bagaimana caranya melakukan verifikasi atau aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, produk, dan servis yang disediakan secara eksternal akan memenuhi persyaratan, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian rencana mutu ini juga sebagai output dari desain dan pengembangan. Ya. Menetapkan rencana mutu sebagai output desain dan pengembangan ini merupakan cara yang efektif untuk menggambarkan persyaratan dan aktivitas yang diperlukan untuk merealisasikan penyediaan produk dan servis. Kemudian apa saja nih kriteria penerimaan sebagai output desain dan pengembangan? Jadi kriteria penerimaan sebagai output desain dan pengembangan ini antara lain, yang pertama misalnya untuk persetujuan atau penolakan pencapaian proses realisasi penyediaan produk dan servis, dan juga penolakan persetujuan tentang produk alat kesehatannya itu sendiri. Yang kedua misalnya untuk memastikan bahwa proses, produk, dan servis memenuhi spesifikasi yang ditentukan selama pengembangan desain. Yang ketiga, ini kriteria penerimaan ini digunakan untuk menunjukkan ketertelusuran terhadap input desain dan pengembangan. Dan yang keempat, kriteria penerimaan harus ditetapkan di dalam prosedur dokumentasi, dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam mereview dan menyetujui output desain ini antara lain, yang pertama, output itu harus direview dan disetujui sebelum dirilis. Ini tujuannya untuk apa? Untuk digunakan pada tahap desain berikutnya. Yang kedua, persetujuan ini juga harus dilakukan oleh orang yang kompeten, yaitu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Untuk apa? Untuk bisa menilai bahwa hasil dari kegiatan desain dan pengembangan telah terpenuhi atau tidak. Yang ketiga, persetujuan harus direkam, harus dicatat. Ini meliputi misalnya tanggal persetujuannya kapan, batasan-batasan atau komentar-komentar yang ada dari hasil tinjauan tersebut, siapa pemberi persetujuannya, dan juga tanda tangannya, dan sebagainya. Yang keempat, metode tinjauan harus didokumentasikan di dalam prosedur. Kemudian apa nih manfaat rekaman output desain dan pengembangan? Organisasi harus menyimpan rekaman output desain dan pengembangan. Manfaatnya yaitu 1, sebagai bukti bahwa tinjauan telah dilakukan, verifikasi setelah dilakukan dan memenuhi, validasi output juga sudah dilakukan dan memenuhi, dan berikutnya adalah sebagai bukti adanya transfer output ke tahap-tahap berikutnya. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai output desain dan pengembangan untuk produk-produk alat kesehatan yang harus dapat diverifikasi dan kompatibel terhadap input desain dan pengembangan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.